Empat mata. Om Farel benar-benar pria cabul, aku harus hati-hati terhadapnya, gumam Sila dengan mata melotot kesal. Sila berjalan sambil menutupi tubuhnya dengan jas Farel. Farel berjalan duluan lalu memesan kamar. Hanya tersisa satu, tanya Farel dengan datar dalam bahasa Jerman. Farel melihat cuaca yang sedang tidak mendukung untuknya mencari hotel lain. Farel tidak membawa mobil sewanya di negara ini karena meminta Nando untuk mengantarkan Suryono, Vipi, dan Mang Aji. Farel melihat ke arah Sila dan matanya memicing melihat sekumpulan pria-pria tampan berwajah khas negara Eropa begitu tertarik dengan Sila yang cantik dengan tipe wajah negara Asia. Aku ambil kunci kamar itu, kata Farel dengan serius dalam bahasa Jerman. Farel memberikan black card-nya lalu dengan cepat mengambil kunci juga setelah melakukan pembayaran. Sila celengukan melihat desain hotel yang berada di sudut jalan. Terlihat sangat elegan dengan kesan benua Eropa seperti restoran milik keluarga Farel. Sila kaget saat banyak pria mendatanginya. Kenapa ini? Batin Sila dengan gelisah. Sila bisa menghajar orang tapi ukuran tubuh pria-pria yang mendatanginya sangat besar. Mereka berpakaian formal dari berbagai negara yang pasti masih dalam cangkupan negara Eropa. Farel dengan cepat muncul di hadapan Sila dan menatap mereka semua satu persatu. Ukuran tubuh Farel dengan pria-pria itu tidak berbeda jauh. "DSS Machen Gesortmeer," kata Farel serius dengan ekspresi dinginnya terlihat menyeramkan, seolah sedang memberi peringatan bendera perang pada pengusaha-pengusaha mancanegara itu. Mereka saling pandang di tempat lalu melihat ke arah Sila. Sila dengan cepat bersembunyi di punggung Farel. Mereka semua mengucapkan maaf pada Sila dan Farel lalu membubarkan diri dengan raut wajah kecewa karena gadis incaran mereka telah memiliki kekasih. Farel berbalik dan menangkup kedua pipi Sila. "Kau tidak apa-apa?" tanya Farel. Sila mengangguk, tatapan mereka mengerikan om, cicit Sila yang tahu arti tatapan pria-pria yang mendekatinya tadi. Kan aku sudah bilang jangan perlihatkan tubuhmu pada pria lain." Farel membenarkan jasnya di tubuh Sila dan memasangkannya di tubuh Sila. Sila seperti anak kecil yang dipasangkan baju oleh ibunya. Ia tidak mengelak karena ia merasa hanya Farel pria yang ia percaya untuk melindunginya di negara asing ini. "Kuat berjalan?" tanya Farel. Sila menggenggam lengan kemeja putih Farel. Farel melepaskan tangan Sila dan tangannya kini menggenggam tangan Sila, begitu juga sebaliknya. Sila bersembunyi di lengan Farel saat orang-orang yang juga menginap di hotel ini menatapnya. Bagi seorang model memiliki tubuh sempurna memang sangat dibutuhkan, malah menjadi prioritas utama, tapi juga berbahaya jika dilihat oleh pria mata keranjang. "Sudah tahu berbahaya lalu kenapa bisa berpisah dari papamu?" tanya Farel yang kini mendudukkan Sila di sofa. "Tadi terlalu asik om, jadi..." Sila tidak melanjutkan kata-katanya lagi. "Tidak apa, kamu beruntung bertemu denganku," kata Farel tersenyum mengambil handuk dan mengelap rambut Sila, serta wajah Sila yang basah. Sila menatap Farel lalu melihat sekeliling. "Om, sahut Farel yang masih terlihat serius mengelap rambut Sila yang basah. "Kenapa kita satu kamar?" tanya Sila. "Kita kehabisan kamar," jawab Farel. Farel melirik wajah Sila. "Kenapa kau malu satu kamar denganku? Bukankah kita sudah biasa satu kamar?" "Bukan itu om," jawab Sila dengan serius. "Lalu apa masalahmu?" tanya Farel. "Kalau begitu aku akan keluar membeli pakaian untukmu ya, kau bersihkan tubuhmu," kata Farel mengelus kepala Sila lalu pergi meninggalkan kamar itu membawa payung pihak hotel. Sila sama sekali tidak gugup tidur satu kamar dengan Farel karena sudah terbiasa tidak seperti Farel yang malah belum puas menatap Sila. "Kepalamu ini sangat polos, tapi aku yakin di hatimu ada aku walau bukan cinta," batin Farel tersenyum menatap wajah Sila yang terlelap. Farel tersadar lalu ia menghubungi Suryono. Farel sangat mudah mendapatkan nomor ponsel seseorang. Sebenarnya ia sudah lama menyimpan nomor ponsel Suryono tapi ia tidak pernah mencoba menelponnya. Hari ini Farel merasa harus menelpon Suryono. Pembicaraan Suryono dengan Farel berjalan lancar.
Awalnya Suryono terdengar khawatir menerima panggilan Farel, mengira nomor asing yang digunakan oleh putrinya untuk menghubunginya. Entah mengapa Suryono percaya pada Farel saat Farel menghubunginya dengan memberitahu kabar Sila pada Suryono. Itu sudah membuktikan pria muda nan kejam yang dikenal oleh para pengusaha itu ternyata tidaklah benar. Keesokan paginya, Sila menguap lebar saat terbangun dengan raut wajah linglung. "Udah bangun?" tanya Farel yang kini duduk dengan santai di bangku khusus menatap Sila dengan senyuman tipisnya. Sila mengucek-ngucek matanya lalu menguap lebar tanpa peduli image-nya di depan Farel. Hal itu membuat Farel gemas bukannya ilfil. "Om, sahut Farel. "Pinjam HP Om, aku mau menghubungi Papa. Sepertinya Papa pasti khawatir padaku karena kemarin aku lupa mengabari Papa." Sila menengadahkan tangannya. "Aku sudah memberitahu papamu, jika aku tidak mengabarinya aku yakin papamu tidak akan bisa tidur, dan itu tidak baik untuk kesehatannya yang baru saja sembuh," jelas Farel. Sila seketika mengerjap-ngerjapkan matanya menatap Farel yang tampak begitu mengerti posisi papanya. "Om kabarin Papa?" tanya Sila. "Iya, kenapa?" tanya Farel dengan santai. "Apa kata Papa? Jika Papa tahu kita tidur satu kamar, Papa bisa saja membawa cangkul untuk menghajar Om," kata Sila dengan serius. "Cangkul? Apa itu?" tanya Farel yang memang tidak tahu benda yang dimaksud Sila. "Pokoknya semacam senjata gitu Om. Kepala Om pasti bocor kalau dicangkul oleh Papa," jelas Sila. Farel mengerutkan keningnya lalu tersenyum tipis. "Aku tahu ayah mana yang akan rela mendengar putri kesayangannya tidur satu kamar dengan pria asing. Nah, Om ngerti kan? Om harus hati-hati," senyum jahat Sila. Farel mengantarkan Sila ke Suryono dalam keadaan baik-baik saja. "Papa?" Sila berlari memeluk Suryono mengecup pipi Suryo dengan gemas. Suryo menatap Farel dengan seksama. Malam itu juga Farel pernah menemuinya untuk pertama kalinya meminta Sila menginap di rumah mereka demi Jessie. Jessie memberi kasih sayang tidak bisa Suryo berikan pada Sila. Farel terlihat begitu menghargainya sebagai ayah. Sila tidak seperti dikatakan orang-orang tentang perilaku kejam Farel. Sila mengoceh menceritakan alasan ia tidak bisa mengabari Suryo dan menceritakan kata-kata Farel hingga Suryo menoleh ke Farel. Apa dia memang sebaik itu? Tapi putriku tidak mungkin berbohong. Batin Suryo menatap Sila yang terlihat tidak menaruh hati pada Farel sebagai lawan jenis, namun malah sebaliknya. "Kita bicara empat mata," kata Suryo. "Kenapa empat mata, Pak? Kenapa tidak 6 mata? Sila mau ikut?" rengek Sila. "Sila?" Pipi menarik lengan Sila dan membawanya pergi. Farel mengangguk mengikuti Suryo yang membawanya keluar hotel dan masuk ke lift. Suryo sudah sembuh total, tentu ia sudah bisa berjalan normal.